Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aulia Firmansyah dengan NIM akhir 187 akan menjelaskan tentang asas les spesialis derogat legi generalis dalam sistem hukum pidana di Indonesia untuk mengampu mata kuliah hukum acara pidana khusus. Yang pertama ada pendahuluan. Dalam sistem hukum, asas memiliki peran penting sebagai dasar atau pedoman dalam menerapkan aturan hukum. Salah satu asas yang sangat relevan dalam praktek hukum pidana adalah asas lex specialis derogat legi generalis. Asas ini berarti bahwa peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum apabila keduanya itu mengatur hal yang sama. Jadi apabila ada suatu hal yang diatur dalam ada peraturan umum dan peraturan khususnya, maka peraturan umumnya dikesampingkan oleh asas ini. Dalam konteks hukum acara pidana di Indonesia, keberadaan asas ini menjadi sangat penting karena sering terjadi tumpang tindih antara aturan umum dalam KUHP dengan aturan khusus dalam undang-undang tertentu. Oleh karena itu, asas ini berfungsi sebagai pedoman untuk menentukan aturan mana yang harus digunakan dalam menyelesaikan suatu perkara. Jadi ada beberapa konteks hukum acara pidana di Indonesia itu yang tumpang tindih antara KUHP dengan aturan khusus yang diatur dalam undang-undang tertentu. Nah, jadi oleh asas ini dikesampingkanlah KUHP itu dan akan diutamakan aturan khusus di undang-undang tertentu tersebut. Tujuan utama dari penerapan asas ini adalah menjamin bahwa hukum yang diterapkan benar-benar sesuai dengan karakteristik kasus yang dihadapi, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penerapan hukum. Selain itu, asas ini juga memberikan manfaat berupa peningkatan kepastian hukum dan konsistensi dalam putusan pengadilan. Lalu yang kedua ada konsep dasar lex specialis derogat legi generalis. Secara konseptual, asas lex specialis derogat legi generalis mengandung makna bahwa ketika terdapat dua aturan hukum yang mengatur hal yang sama, maka aturan yang lebih khususlah yang harus diutamakan. Aturan khusus di sini biasanya memiliki ciri-ciri lebih rinci dan spesifik, mengatur bidang tertentu, dibuat untuk kondisi atau kasus tertentu. Sedangkan aturan umum bersifat lebih luas dan berlaku untuk banyak situasi. Prinsip penggunaan asas ini adalah memilih norma yang paling relevan dengan fakta konkret suatu kasus. Artinya, penegak hukum tidak boleh sembarangan memilih aturan tetapi harus menganalisis mana yang paling sesuai. Nah, karena di Indonesia ini bisa dibilang ada dua jenis aturan ya, aturan umum sama aturan khusus lah. Nah, kalau aturan umum itu biasanya diatur sama KUHP, sedangkan peraturan khususnya itu diatur dalam undang-undang tertentu. Nah, apabila ada suatu kasus diatur dalam KUHP, aturan umum, dan diatur dalam aturan khusus, dalam undang-undang khusus, maka dalam asas ini menjelaskan bahwasanya penyelesaiannya itu harus menggunakan peraturan dalam undang-undang khusus tersebut mengesampingkan KUHP. Asas ini juga berkaitan erat dengan beberapa asas lain seperti asas legalitas, asas kepastian hukum, dan asas non-retroaktif. Dengan demikian, asas lex spesialis tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari sistem asas hukum yang saling melengkapi. Lalu kemudian yang ketiga ada penerapan dalam hukum acara pidana. Dalam praktek hukum acara pidana, asas ini memiliki peran yang sangat penting. Hal ini karena proses pidana melibatkan banyak aspek seperti yang pertama ada penyidikan, penuntutan, pembuktian, serta penahanan. Ketika terjadi konflik antara aturan umum dan aturan khusus, maka asas lex specialis digunakan untuk menentukan aturan mana yang harus ditetapkan. Penerapan asas ini penting karena menentukan prosedur penanganan perkara secara tepat, mencegah kebingungan akibat banyaknya aturan hukum, lalu melindungi hak tersangka maupun korban. Sebagai contoh, jika suatu undang-undang khusus mengatur tata cara pembuktian yang berbeda dari KUHP, maka aturan khusus tersebut yang harus digunakan. Dalam asas ini dijelaskan bahwasanya apabila ada
perselisihan antara aturan khusus sama aturan umumnya, maka ya asas ini yang digunakan. Hal ini tuh penting karena menentukan prosedur penanganan perkara secara tepatnya, itu maksudnya misal korban ataupun tersangka itu bisa lebih jelas jika di peraturan khususnya. Misal di peraturan umum hukumannya seberapa, sedangkan di peraturan khusus hukumannya seberapa. Karena ini kenapa ini penting, karena supaya mencegah kebingungan akibat banyaknya aturan hukum. Sedangkan aturan khusus ini biasanya kan kasus-kasus yang sangat yang sangat parah lah kasusnya, biasanya seperti itu. Makanya dibedakan peraturannya, dikhususkan. Hal ini penting karena ya apabila peraturan umum hukumannya ringan, sedangkan di khususnya bisa saja lebih berat seperti itu. Kemudian nomor 4 kita masuk ke contoh kasus pertama, KUHP melawan Undang-Undang Khusus. Dalam praktik, sering terjadi perbedaan antara KUHP secara hukum sebagai hukum acara pidana umum dengan undang-undang khusus seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik seperti Undang-Undang ITE. KUHP mengatur prosedur umum pembuktian, ketentuan penahanan, tata cara pemeriksaan. Sedangkan undang-undang khusus seperti Undang-Undang ITE mengatur lebih spesifik, misalnya cara memperoleh bukti elektroniknya bagaimana, penyimpanan data ilegal, validasi alat bukti digital. Ketika menangani perkara yang berkaitan dengan bukti elektronik, maka aturan dalam Undang-Undang ITE sebagai lex spesialis harus diutamakan dibandingkan KUHP. Karena Undang-Undang ITE ini masuk ke dalam pidana khusus ya, makanya Undang-Undang ITE ini harus lebih diutamakan dibanding KUHP. Seperti itu. Lalu kita masuk ke contoh kasus 2, itu saya ambil tindak pidana korupsi, karena korupsi juga termasuk pidana khusus di Indonesia. Dalam kasus tindak pidana korupsi, terdapat aturan khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi serta Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Beberapa perbedaan dengan KUHP antara lain, wewenang penyidik yang berbeda. KPK memiliki kewenangan khusus dalam penyidikan. Lalu ada mekanisme penyadapan yang diatur secara khusus. Lalu prosedur penahanan dan penyidikan yang lebih spesifik. Dalam hal ini, aturan yang dibuat khusus untuk tindak pidana korupsi dianggap sebagai lex spesialis, sehingga harus didahulukan dibandingkan aturan umum dalam KUHP. Lagi-lagi karena pidana korupsi termasuk kasus pidana khusus di Indonesia. Jadi kesimpulannya itu, penanganan perkara korupsi tidak bisa hanya mengacu pada KUHP, tetapi harus mengikuti aturan khusus yang berlaku. Apabila kasusnya itu dianggap sebagai pidana khusus, maka kita juga harus menggunakan peraturan yang lebih khusus lagi, dan itu diatur dalam berbagai undang-undang khusus apabila kasusnya itu masuk ke dalam pidana khusus seperti itu. Kemudian selanjutnya poin 6, dampak dan konsekuensi penerapan asas ya. Penerapan asas lex spesialis memberikan beberapa dampak positif, yaitu yang pertama, ada kepastian hukum yang jelas. Dengan adanya aturan yang jelas dan spesifik, maka putusan hukum menjadi lebih konsisten dan tidak menimbulkan banyak interpretasi karena telah dikhususkan aturannya, dan hukum-hukumannya juga sudah jelas di undang-undang khusus tersebut. Lalu yang kedua, ada perlindungan hak. Asas ini membantu menghindari penerapan aturan yang tidak sesuai, sehingga hak-hak tersangka dan korban tetap akan terlindungi seperti itu. Lalu yang ketiga, ada koherensi sistem hukum. Sistem hukum menjadi lebih teratur karena setiap bidang memiliki aturan khusus yang saling melengkapi. Nah, ini penting karena apabila semua aturan dilimpahkan ke KUHP, maka akan menjadi sangat banyak sekali seperti itu. Apabila dikhususkan seperti ini kan bisa lebih lebih enak lah, karena jelas dalam suatu undang-undang tertentu gitu. Lalu
penerapan asas ini juga harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan konflik antar peraturan. Ya benar. Tidak boleh penegak hukum harus benar-benar teliti dalam dalam mengidentifikasi apakah kasus ini itu apakah suatu kasus yang ditangani itu masuk ke pidana khusus atau pidana umum. Lalu poin ketujuh itu ada tantangan dan kritik dalam asas ini. Penerapan asas lex spesialis juga menghadapi beberapa tantangan, antara lain yang pertama ada ambiguitas. Seringkali sulit menentukan mana yang termasuk aturan umum dan mana yang khusus. Nah, inilah pentingnya kenapa penegak hukum harus benar-benar teliti dalam mengidentifikasi suatu kasus apakah masuk ke umum dan apakah masuk ke pidana khusus agar ambiguitas ini lebih terkurangi lah, seperti itu. Yang kedua ada fragmentasi hukum. Terlalu banyak undang-undang khusus dapat membuat sistem hukum menjadi terpecah-pecah. Nah, ini juga suatu tantangan. Apabila terlalu banyak undang-undang yang dibuat dan dikhususkan, sistem hukum menjadi terpecah-pecah. Dan itu bisa saja membuat sistem hukum di Indonesia itu semakin ribet, seperti itu. Semakin ribet. Yang ketiga itu ada potensi penyalahgunaan. Ada kemungkinan suatu pihak mengklaim suatu aturan sebagai khusus untuk menghindari aturan umum. Nah, ini bisa saja karena penyalahgunaan, pihak itu mengklaim suatu aturan khusus untuk menghindari aturan umum, seperti itu. Lalu yang keempat ada kurangnya harmonisasi. Peraturan yang satu dengan yang lain terkadang tidak sinkron. Nah, ini tantangan pemerintah untuk mensinkronkan aturan-aturan yang dianggap tidak sinkron. Oleh karena itu diperlukan yang pertama jelas harmonisasi peraturan perundang-undangan. Yang kedua pedoman dari jurisprudensi juga diperlukan. Yang ketiga konsistensi dan dalam penafsiran oleh hakim. Lalu kemudian kita masuk bagian terakhir, yaitu kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah saya paparkan, dapat disimpulkan bahwa asas lex specialis derogat legi generalis memiliki peran yang sangat fundamental dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia. Asas ini bukan hanya sekedar teori, tetapi menjadi pedoman praktis bagi aparat penegak hukum dalam menentukan aturan mana yang harus digunakan ketika terjadi konflik antara norma umum dan norma khusus. Dengan mengutamakan aturan yang lebih spesifik, hukum dapat diterapkan secara lebih tepat sesuai dengan karakteristik setiap perkara. Balik lagi, para penegak hukum itu harus teliti juga dalam menganalisa kasus, apakah kasus ini spesifiknya masuk ke aturan umum atau ke aturan khusus. Ini juga menjadi salah satu tantangan di Indonesia para penegak hukumnya. Keberadaan asas ini juga memberikan kontribusi besar terhadap terciptanya kepastian hukum. Dalam praktik, banyaknya peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai bidang seringkali menimbulkan potensi tumpang tindih. Tanpa adanya asas lex specialis, penegak hukum akan mengalami kesulitan dalam menentukan dasar hukum yang tepat, yang pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakpastian dan inkonsistensi dalam putusan. Oleh karena itu, asas ini berfungsi sebagai alat untuk menyederhanakan pilihan norma dan memastikan bahwa hukum diterapkan secara konsisten. Nah, pentingnya asas ini, jadi para penegak hukum itu tidak bingung mau apabila telah diidentifikasi kasus ini, tidak bingung apakah aturan mana yang dipakai, karena sudah jelas karena aturan ini bersifat khusus, maka yang masuk ke pidana khusus dan aturannya juga harus khusus dan diatur dalam undang-undang khusus pula. Hal ini menyederhanakanlah pilihan norma dan memastikan bahwa hukum diterapkan secara konsisten. Selain itu, penerapan asas ini juga berperan dalam melindungi hak pihak yang terlibat dalam proses pidana, baik itu tersangka, terdakwa, maupun korban. Dengan menggunakan aturan yang lebih spesifik dan relevan, maka potensi penerapan prosedur yang tidak sesuai dapat diminimalisir.
Hal ini sangat penting, terutama dalam kasus-kasus khusus seperti tindak pidana korupsi atau kejahatan berbasis teknologi yang memerlukan pendekatan hukum yang berbeda dari aturan hukum. Balik lagi, peraturan ini juga berperan penting dalam melindungi hak pihak yang terlibat dalam proses pidana. Kenapalah asas ini sangat fundamental di Indonesia. Penerapan asas lex specialis derogat legi generalis tidak terlepas dari berbagai tantangan pula. Salah satu tantangan utama adalah kesulitan dalam menentukan batas antara hukum umum dan hukum khusus yang seringkali bergantung pada interpretasi penegak hukum. Selain itu, banyaknya undang-undang sektoral juga berpotensi menimbulkan fragmentasi hukum sehingga justru dapat menciptakan konflik norma baru apabila tidak diimbangi dengan harmonisasi peraturan yang baik. Balik lagi, tidak ada yang sempurna, tetap punya tantangan dan itulah tugas para penegak hukum di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan dari pembentuk undang-undang maupun aparat penegak hukum dalam melakukan harmonisasi dan sinkronisasi regulasi, serta membangun pedoman interpretasi yang jelas melalui jurisprudensi. Dengan demikian, penerapan asas ini tidak hanya tepat secara teoritis, tapi juga efektif dalam praktiknya. Pada akhirnya dapat ditegaskan bahwa asas lex specialis derogat legi generalis merupakan instrumen penting dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil, efektif, dan berkeadilan. Apabila diterapkan secara tepat dan hati-hati, asas ini mampu meningkatkan kualitas penegak hukum di Indonesia sekaligus menjawab tantangan perkembangan hukum di era modern. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.